wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Salawat dan salam tak lupa marilah sama-sama kita hadiahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang kita hormati guru kita Al-Ustaz Bapak Norman Hajami yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya kita hormati Ketua DKM Mushola Baitul Huda Bapak Rasmin. Yang saya hormati Bapak LMK kita Bapak Khalidi, Bapak Lurah yang masih dalam perjalanan. Yang saya hormati Ustadz Khalid, Ustadz Maulana, Ustadz Abu Hanifah, Ustadz Yunus, Bapak Haji, dan adik-adik yang berbahagia. Selawat dan salam tak lupa kita limpahkan ke kehadiran kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikutnya termasuk kita sekalian. Insya Allah di yaumil qiyamah nanti kita mendapat syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, bisa bersilaturahmi dalam rangka santunan di Mushola Baitul Huda setiap bulan. Pada akhir bulan di Mushola Baitul Huda. Terima kasih buat adik-adik yang mengantar juga, terima kasih telah hadir. Setiap bulan kita berkumpul bersilaturahmi untuk memberikan, terutama sekali bisa untuk santunan untuk pendidikan adik-adik semua. Ya, untuk adik-adik untuk sekolahnya yang rajin dan bisa Waalaikumsalam. Buat adik-adik semua, untuk pendidikannya jangan suka bolos ya, yang rajin, terutama sekali sholat jangan ditinggalkan, itu aja pesanannya. Buat yang perempuan juga, bantu orang tua di rumah, adik-adik belajar yang tekun, jangan main HP terus ya, karena kalau udah main HP terus pasti males ya, nggak bisa nggak bisa direm karena maunya main terus, sementara ibunya sudah kasih tahu jangan main HP, jangan main HP ya, itu ya, dengar nggak anak-anak ya, mudah-mudahan. Terima kasih buat adik-adik semua. Hari ini kita seperti biasa santunan, kita doain dulu, kita bacakan suratul Fatihah. Terutama sekali buat para donatur yang sudah memberikan hartanya, rezekinya buat kita semua, buat adik-adik. Mudah-mudahan para donatur diberikan umur panjang, sehat selalu, ditambah terus rezekinya, dimudahkan segala urusannya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita doakan buat para donatur
Bapak Ardiansyah, tokoh bangunan Cahaya Alam, Bapak Wisnu, Bapak Yandri, Ibu Haji Aminah, Ibu Haji Tokom, Bapak Santoso, Ibu Haji Nini, Ibu Depi, Ibu Yuli, Ibu Leli, Bapak Adi Hermansyah, Bapak Dadang, Bapak Haji Samsudin, Bapak Haji Suarlan, Ibu Juju, Bapak Khalidi, Ibu Ustadz Elan, Bapak Tarto, Bapak Arif, Bapak Kurnia Asri, Ibu Kurnia Asri, Bapak Ibu Administrasi, Ibu Esti, Mbak Kiki, Bapak Haji Katno, Bapak Hasto Sugeng, Bapak Mehmet Adien Bus, Bapak Endang Holik, Ibu Ami Pondok Cabe, Ibu Erna, Bapak Maulana, Bapak Suparno, Bapak Haji Muhammad Nur, Bapak Krisdianto, Bapak Saldi, Bapak Arif Sulaiman, Ibu Yanti, Ibu Haji Nini, Bapak Putra Sadi, Bapak Tommy Kurniawan, Ibu Heri Kusdianingsih, Ibu Haji Harahap, Ibu Haji Tengku Neni Hiben, Bapak Ananda Hiben, Bapak Asep Hiben, Ibu Korina Purwaningsih Hiben, Bapak Bambang Margono, Bapak Haji Nur Samsuk, Ibu Ila Sumiati, Ibu Rosdianawati. Itu nama-nama donatur. Kita doakan donatur kita semoga dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, ditambah terus rezekinya, dimudahkan segala urusannya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin ya walikul niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kita doakan buat para donatur yang orang tuanya sudah meninggal. Kita doakan kepada donatur yang orang tuanya sudah meninggal, semoga kuburnya diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, semoga kuburnya menjadi radha min riyadil jannah. Bagi para donatur yang orang tuanya masih ada, kita doakan semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, ditaatkan iman Islamnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin ya walikul niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kita doain. Disampaikan ada pesan-pesan buat kita semua. Selanjutnya sebelum kita mulai santunan, mari sama-sama kita dengarkan Takmir Musolah Baitul Huda, Ayahanda Bapak Raswin beserta staf dan jajarannya, juga yang terhormat pimpinan peduli yatim Baitul Huda, orang tua kita, pimpinan kita Bapak Rohili, semoga berkah sehat panjang umur. Juga yang saya hormati Bapak Khalidi, guru-guru kita yang saya hormati Ustadz Abdul Khalik, Ustadz Maulana, Ustadz Abu. Sebab kehidupan kita di alam dunia terbatas. Anakku, kehidupan kita di alam dunia terbatas. Waktu itu begitu singkat, waktu itu begitu cepat, betul enggak?
Kemarin rasanya kita masih lebaran, masuk Syawal, sekarang udah Zulqa'dah. Zulqa'dah, ini bulan Zulqa'dah, bulan peningkatan. Awal masuk bulan yang kata Allah dalam Al-Quran, bulan pertama Allah haramkan, Ashhurul memuliakan, disebut dengan Ashhurul Haram. Yang pertama bulan Zulqa'dah sekarang ini. Masuk nanti bulan haji namanya Zulhijjah. Kemudian masuk bulan Muharram, itu berturut-turut tuh. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Ini kata Allah dalam surah Al-Hajj ayat 47, sesungguhnya satu hari di sisi Allah, artinya di akhirat, itu seperti 1000 tahun dalam kehidupanmu. Satu hari kehidupan akhirat, 1000 tahun kita di alam dunia. Sekarang kita ngambil gini anakku, ini ambil perbandingan. Kalau hitungan akhirat umpama 24 jam, umpama nih, hitungan akhirat juga sama 24 jam. Maka tinggal bagi dah 1000 tahun bagi 24 jam. Kan di alam dunia 1000 tahun tuh satu hari. Satu hari bagi 24 jam. Berapa Ustaz Abuan itu? Kurang lebih hampir 40 tahun ya. Yang Allah muliakan. Kalau bulan Ramadan Allah muliakan untuk kita umat Rasulullah SAW. Karena itu nih waktu begitu cepat. Sementara setiap hitungan detik kita itu ada nilainya. Nah kita pengen nih setiap nilai detik kehidupan kita, menit, jam, hari, minggu, pekan, bulan, tahun, biar ada nilai kualitas ibadahnya. Kalau tadi pimpinan kita belajar yang rajin, dalam hitungan Allah umur kita cuma sejam setengah, ya Ustaz. Lah cuma sejam setengah umur kita, itu pun kalau umur kita sampai 63 tahun. Di sisi Allah cuma sejam setengah. Karena itu ada perbedaan waktu di alam dunia dengan alam yang lain. Ini alam kita nih, di alam kita ini. Itu ada di hadis Rasulullah SAW. Mau buktinya? Dulu nih Sunan Ampel itu punya murid namanya Ki Suwung. Suatu ketika nih Sunan Ampel lagi ngajarin ke santri-santrinya, termasuk dia nih, si Suwung nih, itu ngaji sama Sunan Ampel. Jadi kalau Sunan Ampel itu ngaji, muridnya udah pada ya udah tua-tua begitu muridnya. Paling muda umurnya 60 tahun, paling muda. Umurnya 60 tahun. Nah, kalau Suwung masih 45 tahun, dia lagi gagah-gagahnya kayak Ustaz Abu Hanifah gitu. Mas Haji berapa tahun sekarang? Ya? 31. Kita doain anakku, semoga dapat jodoh. Amin. Masya Allah, dapat jodoh. Oh, udah ada, alhamdulillah. Tinggal ngundang berarti. Ya Allah, mudah-mudahan salehah. Nih, Suwung 45 tahun umurnya nih. Berumah tangga udah di pinggir itu sungai, hutan lebat. Pohonnya besar-besar. Suwung lihat, mana rumah gua katanya. Mana rumah gua, kok pohon besar-besar. Itu di pinggir kali Mas. Punya gede-gede. Suwung naik, dia pakai baju. Ini di mana? Apa ya saya tenggelam kanyut begitu. Tapi nggak mungkin. Dia lihat ada rumah di pinggir kali tuh. Ngebul dapurnya. Suwung ngomong, gua kayak kenal nih rumah begitu tuh. Dia naik pakai baju, dia bawa tuh kayu, dia ketok ke pintu, nggak dikunci, kebuka. Di situ ada seorang perempuan lagi goreng ikan. Ikan apa sayang? Ikan emas, berarti nyambung nih ya? Nyambung ya? Nyambung. Kata ini perempuan, Mas sudah mandi, cepatlah dia Ki Suwung. Jadi kalau ibu pengen ke Sunan Ampel, sekali-kali ziarah. Makam ke Sunan Ampel ada 9 makam di situ. Itulah makam Sunan Ki Bolong. Itu salah satu kesayangan Sunan Ampel. Makamnya ada 9. Kenapa itu Ki Bolong ada 9 makamnya? 9 kali hidup, 9 kali mati. Apa keistimewaan ini
si Sunan Bolong ini. Jadi suatu ketika Sunan Ampel bikin masjid, itu mimbaran masjid yang dia bikin orang kagak percaya. Santri-santri Sunan Ampel ngomong, Sunan Ampel, ini bener apa mimbaran kita pas menghadap ke arah kiblat? Begitu. Saya percaya ini bener, nggak mungkin. Kata Ki Bolong, silakan Sunan lihat. Diimplang sama Sunan Ampel, depannya Ka'bah. Masya Allah. Dilihat Ka'bah, orang pada tawaf. Kata Sunan Ampel, Bolong, hebat lu. Yang lain pada ngintip, penasaran. Asal diintip, bener. Pas Ka'bah. Hajar Aswad, orang pada tawaf. Kaget yang lain. Disitulah mereka mengetahui Ki Bolong luar biasa. Itu salah satu murid Sunan Ampel tuh. Akhirnya Ki Bolong wafat nih. Begitu Ki Bolong wafat, itu masjid Sunan Ampel yang tadinya bersih WC kamar mandinya, begitu dia nggak ada nih, walaupun diganti marbot yang lain tetap aja bau. Nggak kayak waktu Ki Bolong masih ada. Orang pada ngomong begini, kagak sebersih Ki Bolong ini marbot yang sekarang, padahal marbot ada 3. Masih kalah sama Ki Bolong yang 1 orang. Waktu Sunan Ampel mau berwudu, kata Ki Bolong, silakan Sunan lihat. Diimplang sama Sunan Ampel, depannya Ka'bah. Masya Allah. Dilihat Ka'bah, orang pada tawaf. Kata Sunan Ampel, Bolong, hebat lu. Yang lain pada ngintip, penasaran. Asal diintip, bener. Pas Ka'bah. Hajar Aswad, orang pada tawaf. Kaget yang lain. Disitulah mereka mengetahui Ki Bolong luar biasa. Itu salah satu murid Sunan Ampel tuh. Akhirnya Ki Bolong wafat nih. Begitu Ki Bolong wafat, itu masjid Sunan Ampel yang tadinya bersih WC kamar mandinya, begitu dia nggak ada nih, walaupun diganti marbot yang lain tetap aja bau. Nggak kayak waktu Ki Bolong masih ada. Orang pada ngomong begini, kagak sebersih Ki Bolong ini marbot yang sekarang, padahal marbot ada 3. Masih kalah sama Ki Bolong yang 1 orang. Waktu Sunan Ampel mau berwudu, banyak orang datang ziarah. Kalau datang ziarah ke sana, sayang, sekali-kali coba sholat ba'da maghrib, kita tirakat tuh Al-Fatihah ke Ki Suwung, itu bisa mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Anak-anak kecil ada 4 orang. Suaranya ada, wujudnya tidak ada sampai sekarang tuh. Itu ada perbedaan waktu kayak begitu. Gimana kita di alam dunia? Karena itu, sayang, jangan sia-siain waktu. Ini bulan Zulqa'dah, bulan peningkatan amal kita. Yang banyak mati duluan nih, Ustaz Abu Hanifah nih. Kalau kita baca Quran, anak muda, dia ngotrek, wing, jeplak trotoar, dia hantam, pecah palanya. Di koran, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemarin di Sawangan Depok ada anak mandi bekas galian buat bikin rumah tuh, buat bikin apa namanya, kayak embung begitu ya. Itu bocah mandi habis mancing, 3 orang nyebur, yang 2 naik, yang 1 nggak ada. Dicari 3 hari sama tim katak, sampai tim katak turun. Begitu selang 3 hari baru ngambang jenazahnya. Mana itu bocah masih sayang sama orang tuanya. Jadi kita nggak bisa ngukur umur karena tua atau karena apa namanya, karena muda atau remaja. Ini mohon maaf, saya ingin belajar baca Al-Quran sama hafalan-hafalan surat. Harus, sayang. Buat siapa? Buat orang tua kita. Amalul walad min jumlatil amalil walid. Amalan seorang anak akan sebanding banyak untuk orang tuanya. Jadi kalau kita pengen nyenengin bapak kita yang udah nggak ada, sayang, ibadah yang bener. Bacaan Al-Quran 1 huruf, Allah kasih ganjaran 10 kebaikan. 1 huruf 10 kebaikan. 3 huruf 30 terus, dan orang tua kita dapat. Makanya senengin orang tua kita dengan amalan terbaik kita. Karena itulah kita kalau nyenengin orang tua kita, baik ada maupun nggak adanya, insya Allah hidup kita gampang.
rezeki kita berolok baik. Nggak usah khawatir, orang yang nyenengin orang tuanya, baik ada maupun tidak adanya, nggak pernah belangsak hidupnya. Dan itu sudah Allah janjikan. Kalau ada seorang anak yang biasa bisa membahagiakan orang tuanya, bahagiakan ibu kamu sayang, yang masih ada ngurus kamu, jangan sakiti hatinya, jangan gores hatinya. Mohon maaf, kalau hati seorang ibu tergores, surga mana yang bakal kita dapat? Sebagai seorang anak, biar hidup kita berkah, panjang umur kita, dengerin nasihat emak, dengerin nasihat orang tua kita, termasuknya orang tua asli yang ada pada hari ini, insya Allah berkah hidup kita. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Untuk orang tua kita berpulang ke rahmatullah, semoga selalu dalam naungan Allah, mendapat rahmat maghfirah Allah. Allah jadikan alam kuburnya radhah min riyadil jannah, bahagia orang tua kita di sisi Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak RT, saya ada acara ini. Acara akikah keluarga besar di Cikumpa. Barangkali ini tahlil dulu kali ya, tahlil sama sambil nunggu Pak Lurah kita. Karena Pak Lurah. Hari ini kita alhamdulillah berdatangan Bapak Lurah Susukan, Bapak Pujian. Sebelum acara santunan kita mulai, mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Bapak Lurah kita, Bapak Pujian. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak RK, Bapak RT, Bapak Ibu, Bapak masyarakat, dan adik-adik dan anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan. Disyukur kepada Allah SWT atas rahmat mereka bisa mendukung dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga berlimpah curahkan kepada Bapak besar Bapak kalinya, Pak. Kegiatan ini konsisten berjalan, memberikan santunan kepada yatim, bukan sekedar memberikan materi, mereka ini sudah menjadi tanggung jawab kita untuk memastikan anak-anak dan adik-adik ini tidak merasa sendirian, karena mereka adalah bagian dari keluarga kita yang harus kita sayangi dan kita perhatikan. Dan juga ada pesan-pesan untuk adik-adik, jangan berkecil hati, teruslah rajin belajar, teruslah rajin beribadah, karena saya yakin adik-adik ini akan menjadi anak yang sukses. Amin. Nanti mungkin ada yang menjadi ustaz, ustazah, akan menjadi dokter, polisi, bidan dan lain sebagainya. Maka dari itu satu pesan, adik tetap semangat mengejar. Di Indonesia kita memiliki 5 sila Pancasila ya. Ada yang berani nggak menyebutkan sila 1 sampai sila ke-5? Ya, gampang banget. Tanda, Siapa tadi? Ipul. Ayo, Pancasila. Nah, berubah juga. Tiap Senin. Nanti ada hadiahnya, boleh, silakan. Oke, Pancasila. Namanya siapa? Ipul. Oh, siapa? Satu, Tuhan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, rakyat yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam musyawarah, kesehatan, keadilan, dan lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Terima kasih Pak. Nanti boleh, tapi sudah menunjukkan keberaniannya. Insya Allah nanti suatu saat beliau menjadi pemimpin hebat. Amin. Ini demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Maaf karena saudara terlambat Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulia yang bahkan sangat mulia dengan bentuk peduli terhadap saudara-saudara kita, terutama anak-anak yatim dan piatu. Ini alhamdulillah sudah sekian tahun berjalan lancar, rutin, istiqomah, dan alhamdulillah kegiatannya selalu lancar. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah merasa bersyukur bahwa ternyata kegiatan ini didukung oleh semua pihak, baik yang mengatur, pelaksana, panitia, termasuk anak-anak kita yang menerima. Nah tentu hal ini kita sangat-sangat berharap kegiatan ini berlanjut untuk seterusnya dan seterusnya ke depan. Mudah-mudahan kita diluangkan waktu, dilapangkan rezeki kita, dan mudah-mudahan ke depannya nanti untuk kita semua senantiasa mendapatkan kekuatan, kemampuan, kesempatan, dan nilai sehat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari sambutan dari Pak RW, ikan sempan, ikan gabus. Ya, Gunung Cendrawasih di Irian. Cukup sekian, terima kasih. Kembali. Biar ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2019 sempat COVID, tapi kita tetap jalan dan kita istiqomah alhamdulillah setiap bulan di minggu keempat selalu mengadakan santunan yatim ini. Hanya itu aja. Untuk membaca doa kita sampaikan ke Bapak Ustaz Abdul Khalid. Dari saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna bi rahmatikal wasi'ah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma bi haqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa ya dafi'ul bala'i Allah wa ya dafi'ul bala'i Rahman wa ya dafi'ul bala'i Rahim da'wahum subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah